Saya gak habis pikir kenapa orang-orang di sekeliling Jokowi ini lemah sekali dalam menyaring informasi. Sehingga informasi yang kurang benar atau katakanlah salah, bisa diyakini benar dan disampaikan pada presiden. Kemarin muncul banyak berita sinis dari media anti pemerintah. Intinya presiden mendesak agar vaksin COVID siap dalam 3 bulan. Lalu ditolak oleh tim uji klinis vaksin, Prof. Kusnandi Rusmil. Alasannya karena uji klinis tidak bisa dipercepat. Di mana-mana uji klinis selalu butuh waktu lama. Nada berita ini jelas negatif. Karena presiden dianggap tidak paham permasalahan dan kembali dipersepsikan negatif karena seolah memberi karpet merah pada vaksin Cina. Sampai muncul berita, presiden mendesak vaksin tersebut segera dipakai. Niat presiden sebenarnya baik, ingin segera bebas dari ancaman COVID dan kehidupan berbangsa kembali normal. Tapi informasi yang disampaikan oleh pembisiknya setengah-setengah. Entah karena punya kepentingan proyek dan fee vaksin atau memang ada niat jahat lainnya. Sehingga vaksin dari Cina tersebut seolah sudah bisa disuntikan untuk penyembuhan massal. Selain itu, sebagai presiden, Jokowi mesti sudah hafal betul negosiasi model begini. Sehingga dengan informasi setengah-setengah itu, presiden dengan kekuasaan dan logistiknya mengira dapat membantu mempercepat. Seperti yang sudah-sudah. Anehnya lagi, Koordinator Lapangan Tim Uji Klinis Edi Fatliana, sama-sama Bandung dan Unpad dengan Prof. Kusnandi, tidak konsisten dalam pernyataan. Edi menjelaskan bahwa vaksin Sinovac memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. Klaim ini berdasarkan uji coba di Cina. Vaksin ini sudah disuntikan ke aneka pasien, baik yang diare, radang paru-paru dan penyakit lain yang tidak berhubungan dengan COVID. Tapi setelah itu Edi mengatakan bahwa vaksin Sinovac tersebut terbuat dari virus yang dimatikan, tapi punya daya untuk antibodi. Sehingga kalau diberikan pada pasien COVID kondisi berat tidak berbahaya. Dua hal ini agak bertentangan dan aneh. Mana bisa klaim aman terhadap pasien non-COVID di Cina, tapi di Indonesia mau disuntikan ke pasien COVID dengan alasan tidak berbahaya? Lebih aneh lagi karena di akhir konversi yang dilakukan di Unpad, Edi mengatakan bahwa vaksin Sinovac ini akan disuntikan kepada 1.620 sukarelawan. Syaratnya adalah berusia 18-59 tahun, sehat dan tidak terjangkit COVID. Ini apa-apaan? Jelas terjadi kesalahan berpikir yang sangat-sangat fatal. Bagaimana bisa Edi mengklaim aman untuk disuntikan pada pasien COVID kondisi berat? Sementara syarat menjadi sukarelawan vaksin Sinovac adalah harus sehat dan tak terjangkit COVID. Tapi akhirnya saya paham, kebingungan, tidak konsisten dan logika berseberangan yang disampaikan Edi ini nampaknya sama persis dengan informasi yang sampai pada presiden. Pertama, vaksinnya aman. Kedua, tidak berbahaya disuntikan pada pasien COVID kondisi berat. Sehingga presiden berpikir ini mesti dipercepat dan ditanya apakah bisa beres dalam 3 bulan? Jujur saja saya merinding melihat kondisi ini. Ngeri. Jika kesalahan informasi ini dipertahankan, lalu sebagian orang dipaksa tutup mata atas nama fee proyek vaksin, jelas ini berbahaya. Apalagi secara politik. Banyak yang mengincar pelengseran presiden. Jangan sampai ada pasien COVID yang disuntik vaksin Sinovac, karena kita tidak tahu efeknya. Apalagi klaim aman dari Cina itu hanya disuntikkan kepada pasien penyakit lain, bukan COVID. Jangan sampai kematian di Indonesia yang sejauh ini cukup terkendali jadi membludak dan mencapai ribuan orang per hari hanya gara-gara vaksin Sinovac. Efeknya akan sangat fatal. Kepanikan. Terakhir, suka tidak suka COVID adalah virus tidak mematikan. Bisa sembuh sendiri asal imun tubuh bagus. Jauh lebih banyak yang sembuh ketimbang yang mati. Itu pun yang mati rata-rata karena disertai penyakit bawaan yang sudah berpuluh tahun diderita.
Aneka vaksin yang sekarang sedang diuji sejatinya tidak bisa dijadikan patokan harus sukses. Bisa juga gagal. Bisa jadi COVID ini tak pernah ada vaksinnya. Sama seperti penyakit batuk, demam, dan pilek biasa. Apakah ada vaksinnya? Atas nama penelitian, silakan saja dilanjutkan. Dan sebaiknya jangan bikin klaim aneh-aneh meski ada potensi fee yang menggiurkan. Sementara untuk jalan keluar menangani COVID di Indonesia, sungguh tidak relevan jika menjadikan vaksin sebagai satu-satunya solusi dan harapan. Permasalahan atau dampak ekonomi sosial yang terjadi sekarang jauh lebih penting untuk diselesaikan dibanding mengurusi virus COVID dan vaksinnya. Vaksin belum tentu siap tahun 2021 atau bahkan belum tentu ada yang sesuai. Sementara kita tetap harus membiayai kebutuhan hidup.